Smart Viewers, dalam tulisan kisah Atlantis yang ditulis oleh Pluto ternyata sudah memberitahu keberadaan posisi Atlantis yang pernah ada di bumi ini loh. Namun karena struktur bumi kita yang selalu berevolusi, membuat para peneliti sulit untuk menemukan lokasi tepatnya Atlantis. Namun kalau Atlantis beneran ada, kira-kira keberadaannya akan di mana ya? Nah kan, benar kan? Nanyain letak lokasinya di mana kan? Tapi sebenarnya Miss Kepo sendiri pun sudah menjelaskan tadi kalau sebenarnya Atlantis ini pun juga masih nggak tahu keberadaannya di mana karena struktur bumi pun juga berubah-berubah gitu loh. Yang jelas mungkin keberadaannya itu ada di buku-buku cerita kalian mungkin ya. Iya kan, di buku-buku novel gitu pasti ada di situ. Cuma kalau di dunia ini ya orang masih nggak tahu sih di mananya. Dan masalahnya di bukunya Plato pun juga mungkin karena zaman dulu ya kayak belum tahu gitu loh kalau misalnya letaknya di benua Australia gitu. Mungkin kan dulu tuh belum mengenal benua Australia. Tapi ya namanya manusia gitu kan suka banget nih berspekulasi tempat-tempatnya kira-kira bercocok logi. Bener gitu banget. Nah tapi memang ada banyak banget teori-teori yang menceritakan tentang si keberadaan Atlantis ini. Ada banyak banget sebenarnya, kita bakal bahas beberapa aja. Jadi yang pertama itu adalah, ini menarik banget. Yang pertama teori bahwa Atlantis berada di Indonesia. Nah teori yang satu ini tuh bukan hanya terkenal di masyarakat Indonesia aja, tapi juga dunia nih. Jadi banyak sekali para ahli di dunia yang melakukan penelitian terkait hal ini. Dan banyak sekali bukti yang mendukung tentang teori ini. Beberapa di antaranya adalah ciri-ciri alam Atlantis yang dideskripsikan oleh Plato itu mirip sekali dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Indonesia. Mulai dari datarannya yang rata, dikelilingi oleh laut, dipenuhi oleh flora dan fauna eksotis, yang tadi lu bilang di segmen sebelumnya. Bahkan disebutkan bahwa Atlantis itu terdiri dari dua iklim, yaitu panas dan dingin. Ya kan mungkin Plato nggak tahu tuh kemarau dan hujan gitu, jadi dia sebutnya panas dan dingin. Nah di bukunya Plato itu juga menyebutkan tentang butiran curah yang dijelaskan sebagai hasil bumi yang dibudidayakan, dikeringkan untuk makanan dan lainnya sebagai makanan pokok. Nah ini bisa saja yang dimaksud oleh butiran curah itu adalah padi atau beras. Dimana di Indonesia kan banyak banget kan, dan itu jadi makanan pokok. Nah Plato juga menyebutkan bahwa semua hasil bumi di Atlantis sangat-sangat menakjubkan dan berlimpah. Tadi lu juga udah bahas. Dan seperti yang diketahui, Indonesia atau Nusantara dari dulu itu dikenal dengan kekayaan hasil buminya. Bahkan itu yang menjadi alasan kenapa negara-negara lain tuh selalu datang ke kita untuk menjajah. Iya kan? Benar sih, karena banyak hasil bumi, flora-floranya itu juga menarik mereka buat ke sini. Tapi ternyata kita nggak semaju itu tapi sepertinya ya. Kalau dari faktanya. Iya sih, kalau dari flora fauna, lokasi, terus iklim, mungkin iyalah. Tapi mungkin orang-orangnya evolusinya belum, kurang cepat mungkin evolusinya ya. Sih. Mungkin bukan dewa-dewa juga di sini ya. Atau mungkin Indonesia yang dulu, Atlantis itu semaju itu, terus setelah tenggelam bisa jadi sih dihukum gitu. Kalau dulu mungkin jadi satu karena terus udah pisah sekarang gitu. Cuman ngeri sih, berarti kayak kalau bener tuh tadi yang di segmen 1 kan mereka rakus gitu. Iya benar juga. Yang pun ternyata dari dulu masyarakat kita. Dan itu hukuman kita ya. Iya, itu kutukan untuk kita semua. Iya makanya. Nah yang kedua itu Donana National Park Spanyol. Teori yang satu ini itu dikemukakan oleh perusahaan teknologi Merlin Burroughs yang memiliki seringkali memang mereka melakukan penelitian itu terkait peninggalan-peninggalan yang hilang ataupun tersembunyi nih. Nah, Donana National Park Spanyol dikatakan sebagai Atlantis karena memiliki dimensi yang sama kayak gitu. Jadi memang para tim dan peneliti itu mengaku telah menemukan runtuhan kuil dan menara Atlantis yang terbuat dari beton buatan manusia. Bangunan-bangunan ini diperkirakan berasal dari 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Oh, lama juga nih. Nah, mereka juga menemukan pangkalan menara kuno, reruntuhan yang diklaim sebagai katanya kuil Poseidon. Nah, tidak hanya itu, peneliti juga menemukan sisa-sisa dinding laut panjang serta tanda-tanda bekas tsunami juga nih di sana. Yang paling memperkuat teori ini itu adalah tim menemukan struktur melingkar di daerah pantai Taman Nasional Donana, menunjukkan garis besar puluhan struktur melingkar yang tersembunyi di
sana nih. Berarti mereka menemukan kuilnya Poseidon. Apa adakah SpongeBob juga nggak ya? Wow, beda dong. Iya. Nah kemudian ini sesuai dengan deskripsinya Plato juga ternyata nih. Ada zona alternatif laut dan dataran yang saling melingkar. Ada 2 dataran dan 3 perairan juga katanya di sana. Nah, peneliti percaya adanya kecocokan antara struktur bangunan yang ada di bawah Taman Donana dengan struktur bangunan Atlantis yang dideskripsikan oleh Plato ini sendiri. Jadi kecocokannya mirip nih. Mulai dari struktur bangunan, terus area-areanya juga, bahkan kuil-kuilnya juga katanya. Jadi menarik juga nih tempatnya berarti ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini cuma cocokologi doang kali. Nggak tahu sih gue. Sama aja semua juga cocok logi kan. Ini kita bilang ini belum tahu kan gimana. Cuman ini spekulasi orang-orang yang ada. Nah yang ketiga itu adalah di Santorini. Salah satu teori yang terkenal dan paling logis nih katanya mengenai keberadaan Atlantis adalah teori yang satu ini, yaitu Atlantis terletak di pulau yang berada di kawasan Yunani kuno yaitu Thera. Nah daerah ini tuh sekarang dikenal dengan Santorini, di mana sekitar 3.600 tahun yang lalu terjadi letusan gunung berapi di wilayah Santorini dan melenyapkan sekitar setengah dari wilayahnya. Nah, ahli geologi mengatakan bahwa topografi dari Santorini itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Plato tentang Atlantis di bukunya. Nah, namun bagi para ahli yang kontra dengan keberadaan Atlantis, justru menganggap bahwa bencana alam inilah yang membangkitkan imajinasi Plato untuk mengarang tentang Atlantis dengan cerita yang dilebih-lebihkan gitu. Bisa juga sih ya. Jadi kayak imajinasinya. Iya, jadi kayak dia terinspirasi aja gitu. Ada bencana nih di sini gitu. Kayak jadi nulis bisa buku gitu. Benar juga sih. Nah, yang keempat, Gurun Sahara. Beberapa tahun lalu muncul sebuah teori baru yang mengatakan kalau kemungkinan besar ternyata Atlantis itu berada di Gurun Sahara nih. Teori ini dibuktikan dengan struktur Richat maksudnya. Nah, kubah geologi di Sahara Barat Laut yang disebut juga sebagai Mata Sahara. Nah, Plato mengatakan bahwa kota utama Atlantis terdiri dari lingkaran-lingkaran air dan tanah yang konsentris nih katanya. Nah, diameter lingkaran luar Richat Dome ini itu sekitar 23,5 km menurut pengukuran Google Maps sendiri. Nah, dan sangat cocok dengan yang dikutip dari Plato nih. Ada 127 stadia yang kira-kira itu 23,5 km dalam istilah saat ini. Kalau istilahnya saat dulu 127 ya tadi. Iya, stadia tadi. Jadi memang sama gitu ya katanya si lingkaran ini. Bener banget. Nah, menurut lu dari keempat lokasi itu sendiri yang paling make sense yang mana nih? Dari keempat lokasi yang paling make sense tadi kita adalah mention Cinta Lokasi enggak? Aduh, yang paling make sense gue sih nggak tahu ya. Indonesia deh kayaknya, nggak ngerti sih. Tapi gue setelah gue tahu tentang bukti-buktinya, jadi sebenarnya banyak banget juga loh bukti-bukti bahwa si Atlantis itu di Indonesia itu ada sekitar 60-an gitu yang bakal kita bahas gitu kan. Dan itu bener-bener ya tadi yang kayak make sense aja gitu menurut gue. Iya sih. Kalau lu gimana? Kalau gue nggak ada di keempat itu sih, kemungkinan mungkin Atlantis itu letaknya di segitiga Bermuda. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Jadi sebenarnya masih misteri juga kan lokasi ini. Cuman spekulasi. Menarik. Benar. Nah, jadi kira-kira apa lagi yang mau kita bahas habis gini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Worthy Obvious and Wonder.